Baik, selamat pagi dan selamat bergabung bagi adik-adik kelas 10 di acara tanya jawab seputar organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 8 Kediri. Sebelumnya aku mau ucapin selamat nih kepada adik-adik kelas 10 yang telah diterima sebagai siswa dari SMA Negeri 8 Kediri. Dan tidak terasa hari ini adalah hari terakhir dari bagian masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering disebut MPLS. Tapi sebelum aku mulai, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Rian Rizky Saputra, dan jabatan aku sebagai Ketua Seksi Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Ngomongin soal jabatan, aku pengen ngasih tahu dulu nih bahwa di Osimati ada jabatan sebagai inti dan seksi bidang. Tapi nih, untuk menjadi bagian dari pengurus OSIS SMA Negeri 8 Kediri, pasti banyak banget pengorbanan serta perjuangan. Banyak banget yang bertanya, apa sih sebenarnya tugas OSIS? Memangnya manfaat hidup OSIS itu apa aja? Dan masih banyak lagi. Untuk menjawab beberapa pertanyaan, kami menghadirkan beberapa narasumber dari pihak inti dan dari pihak seksi bidang. Mari kita sambut narasumber yang pertama. Hai Kak. Halo. Perkenalan terlebih dahulu Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Sabila bin Sulani, pengurus OSIS SMA Negeri 8 Kediri. Aku menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Ngomongin soal jabatan nih Kak, di inti itu ada apa aja ya Kak? Di itu yang pastinya ada Ketua OSIS, ada Ketua Santri yang memiliki dia, kemudian ada sekretaris dia, dan ada beberapa satu Baik, terima kasih Kak. Oh iya Kak, tadi aku lupa ngucapin selamat datang. Selamat datang Kak. Gimana kabarnya dan kesibukannya selama pandemi seperti ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Kesibukan selama pandemi ini, kalau OSIS yang pastinya sering buat acara yang online maupun offline. Kemudian kalau di rumah sendiri sebagai pelajar pastinya belajar mengerjakan tugas online, kemudian juga bantu orang tua. Alhamdulillah sehat ya Kak, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini kita harus terus produktif. Baik, langsung saja ke sesi tanya jawab seputar OSIS SMA Negeri 8 Kediri. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa OSIS begitu penting dan harus ada nih Kak? OSIS penting karena OSIS bikin banyak acara, terus di semua SMA itu yang pastinya ada OSIS. OSIS juga membantu guru untuk melakukan beberapa acara yang melibatkan siswa. Baik, benar sekali nih Kak. OSIS itu berperan penting dalam kegiatan dan tentunya dalam pengembangan acara-acara. Ya. Seperti itu ya Kak. Benar. Kemudian seberapa besar peran OSIS di sekolah ini? Apakah organisasi ini ikut andil dalam menjalankan sebuah acara di sekolah? Ya, seperti yang aku bilang sebelumnya tadi, peran OSIS sangat besar dan penting karena OSIS juga mempunyai banyak acara, banyak event juga yang dilaksanakan. Contohnya seperti KAS. KAS itu kegiatan akhir semester. Jadi setiap tahunnya itu ada dua macam KAS, ada KAS 1 dan KAS 2. Kemudian kita juga menjadi panitia skal, kemudian juga panitia disnatalis dan banyak lagi event-event OSIS. Benar. Pertanyaan terakhir nih Kak, keuntungan kalau terpilih jadi ketua OSIS itu apa aja? Kan kakaknya nih jadi ketua OSIS kan? Selain kalau teman-teman jadi ketua OSIS ya, sebenarnya nggak ketua OSIS saja yang memiliki banyak keuntungan. Sebagai pengurus biasa pun kita juga memiliki banyak keuntungan. Seperti kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang dengan mudah. Kemudian, iya betul. Kemudian kita juga bisa menghargai pendapat dengan baik. Kemudian cara berpendapat juga lebih baik. Kalau menjadi ketua OSIS itu sebenarnya kita juga menambah peluang kuliah dengan jalur ketua OSIS. Benar sekali Kak. Ternyata banyak banget ya Kak, di samping keuntungan jadi ketua OSIS, Sekbid pun juga banyak keuntungannya. Cukup itu saja Kak pertanyaannya. Terima kasih Kak sudah share pengalamannya dan kakaknya
mungkin ada pesan untuk adiknya yang mau bergabung menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 8 Kediri. Kalau pesan untuk adik-adiknya yang berminat untuk ikut OSIS, ayo segera daftar saja karena kesempatan di SMA ini hanya satu kali. Adik-adik bisa memanfaatkan dengan baik. Dengan ikut OSIS kita bisa belajar cara berorganisasi dengan baik. Semua hal yang ada di OSIS akan mengajari kita untuk lebih baik ke depannya dalam menghadapi dunia luar. Benar sekali. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak Kak sudah datang dalam acara ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak Kak. Selanjutnya narasumber yang kedua. Hai Kak. Halo. Perkenalan terlebih dahulu Kak. Perkenalkan, nama aku Dimas Maulia Hayu Andini dari pengurus OSIS Sekretaris 1. Selamat datang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik banget hari ini. Alhamdulillah meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya Kak. Baik, langsung saja ke sesi tanya jawab seputar OSIS SMA Negeri 8 Kediri. Pertanyaannya yang pertama, manfaat mengikuti OSIS itu apa aja sih Kak? Banyak banget sih manfaat, tapi banyak juga orang yang nggak tahu apa sih manfaat dari OSIS itu sendiri. Kalau dari pengalaman kita sendiri, orang-orang tuh nggak akan tahu kalau nggak ngerasain sendiri apa manfaat dari OSIS. Bener sekali Kak, memang harus ngerasain sendiri ya Kak, jangan menilai dari luarnya aja. Oke, mungkin coba sebutin contohnya seperti apa Kak? Nah, aku akan sebutin contohnya, mungkin beberapa contoh apa sih manfaat dari OSIS dan juga dampaknya nih. Nah, yang pertama itu saat surat menyurat. Di OSIS ini kita juga dilatih untuk pembuatan proposal. Kenapa menurut aku proposal itu memiliki dampak yang besar? Karena di usia kita yang kayak remaja ini banyak orang yang belum terbiasa dan juga belum bisa cara pembuatan proposal sih. Benar banget. Memang proposal itu adalah hal yang sangat penting dalam organisasi ini, terutama dalam pengajuan sebuah acara tentunya atau event dalam berlangsungnya sebuah acara tersebut. Terus nih, perihal penting yang harus ada untuk mereka yang tertarik untuk masuk menjadi pengurus OSIS itu apa aja sih Kak? Oke, banyak banget ya yang tanya apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita tuh masuk di OSIS. Yang pertama itu adalah kita harus punya komitmen, tanggung jawab dan juga kerja keras yang tinggi. Kenapa komitmen dan tanggung jawab disertai kerja keras yang tinggi itu sangat penting bagi kita? Karena setiap individu itu pasti punya tanggung jawab untuk komitmennya sendiri. Begitu juga di OSIS, kita butuh orang yang memerlukan tanggung jawab, yang punya tanggung jawab atas komitmen yang dia buat sendiri. Benar sekali, memang komitmen dan tanggung jawab itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada narasumber yang ketiga. Hai Kak, halo. Perkenalan terlebih dahulu biar adiknya juga tahu. Baik, perkenalkan nama aku Muhammad Asral Yogi Prabowo, bisa dipanggil Asral, dari pengurus OSIS jabatan Ketua Bidang Kepribadian dan Kediri. Baik, bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah divaksin Kak? Belum, nanti sudah bertahan diri. Alhamdulillah baik ya Kak dalam kondisi seperti ini. Sebelum masuk pertanyaan perihal sekbid ini, boleh dong Kak disebutkan sekbid apa saja yang ada di OSIS? Sekbid di OSIS sekarang ada 8. Yang pertama itu ada ketahuan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada pendidikan pengelolaan nilai negara. Yang keempat ada kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang kelima ada berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. Yang keenam ada keterampilan dan kewirausahaan. Yang ketujuh ada kesegaran jasmani dan daya kreasi. Yang terakhir yang kedelapan ada persepsi, apresiasi dan kreasi seni. Baik, terima kasih Kak. Jadi di sekbid ini ada 8 ya Kak? Iya, benar. Mungkin kalian agak bingung apa aja tugas dari beberapa sekbid di pengurus OSIS, karena mungkin kalian berpikir bahwa beberapa sekbid tersebut namanya tidak on point. Silahkan Kak untuk dijelaskan. Baik, aku di sini akan jelasin salah satu program dari
bidang kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang pertama yaitu ada kegiatan memperingati Hari Guru. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa sadar bahwa harus menghormati dan mengapresiasi atas jasa para bapak ibu guru yang selama ini telah berperan penting dalam bidang pendidikan. Yang kedua ada kegiatan Go Green. Tujuan dari kegiatan ini adalah menjaga serta merawat lingkungan di sekolah. Yang ketiga ada bakti sosial atau baksos. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa saling tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat ada kegiatan lomba kebersihan kelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga kebersihan di kelas karena alangkah baiknya dalam proses belajar mengajar berada di tempat yang bersih dan nyaman. Selanjutnya yang terakhir ada mempersiapkan upacara bendera. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada hari Senin dan hari-hari besar yang memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera, dan kegiatan ini merupakan rutinitas dari bidang kepribadian dan budi pekerti luhur. Baik, jadi dalam Sekbid kakak ini terdapat 5 program kerja ya kak? Benar ya? Baik. Mungkin kakaknya kasih pesan untuk adik-adiknya yang mau join dalam organisasi ini. Pesan dari saya untuk adik-adik di rumah untuk mengikuti organisasi kita sekolah di SMA Negeri 8, jangan ragu karena kalian di sini akan mendapatkan sebuah pengalaman dan juga pengetahuan yang akan bermanfaat di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Kak Asral. Ya, sama-sama. Wah, sudah tiba saatnya narasumber terakhir. Nggak terasa ya kak? Iya kak. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu kak. Oke. Kenalin, nama aku Adila Sukma Meswari. Di OSIS, aku sebagai anggota sesi bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Bagaimana kak kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Gimana kalian sendiri? Alhamdulillah baik juga kak. Dalam kondisi pandemi yang seperti ini tentunya kita harus terus produktif sebagai siswa dan juga sebagai dari bagian organisasi ini kita juga aktif dalam kegiatan ini ya kak, meskipun Betul sekali kak. tidak secara langsung. Baik, langsung saja ke sesi tanya jawab seputar OSIS SMA Negeri 8 Kediri. Pertanyaannya yang pertama, mungkin bisa dong kak memberi gambaran acara di SMA Negeri 8 Kediri ini seperti apa? Terima kasih Kak Rehan atas pertanyaannya. Pasti adik-adik udah nggak asing lagi dengan namanya DN atau distalis. Kalau kita ngomongin masalah DN, pasti yang kebayang yang seru-seru, seperti konser musik atau bazar makanan. Tapi kalau kita bicara dari sisi panitia, pastinya banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti merencanakan runutan acara dari awal hingga akhir, mencari sponsor untuk acara, dan mempersiapkan segala perlengkapan untuk acara. Dan itu pun dibantu juga dengan seluruh pengurus OSIS, guru, dan panitia lainnya. Benar sekali kak, kita sebagai pengurus OSIS tentunya ikut andil besar ya kak dalam berjalannya acara DN ini. Kemudian banyak banget yang bertanya kak, kenapa sih OSIS sering banget di sekolah? Memangnya OSIS ngapain aja di sekolah mulu? Silahkan dijawab kak. Jadi gini, di OSIS itu kita memiliki banyak sekali proker. Nah, untuk menjalankannya kita perlu persiapan. Dan persiapan itu nggak sebentar. Makanya kenapa sih ke OSIS sering banget ke sekolah untuk mempersiapkan segala event dengan sebaik-baiknya dan semata-matanya kak. Benar sekali. Tentunya ketika kita sebelum menjalankan sebuah acara, tentunya kita butuh sebuah persiapan juga ya kak. Betul Persiapan sekali. yang sangat matang sehingga tercipta acara yang sangat bagus. Dan mungkin kesan dan pesan untuk adiknya kak yang mau daftar atau join dalam organisasi ini. Kalau pesan dari aku sih, terus belajar dan jangan ragu buat coba hal yang baru. Iya, benar sekali. Dan ini adalah narasumber terakhir dan tentunya waktu kita cuma sampai di sini saja. Kalian bisa kepoin atau mampir di Instagram official OSIS SMA Negeri 8 Kediri dengan nama osimaji_kediri. Di sana kita memposting banyak berbagai acara yang telah
kami selenggarakan sebagai organisasi di sekolah ini. Dan juga untuk YouTube ini kalian bisa like, Comment share, and subscribe. ya,